Jemaah yang Allah muliakan, kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Seorang hamba tidak pantas lupa bahwa dia hidup bergelimang dengan rahmat dan nikmat dari Allah, bahwasanya Allah menutup aib-aibnya, bahwasanya Allah menyehatkan dirinya, menyehatkan jasmani dan rohaninya, bahwasanya Allah berikan kepadanya hidayah, bahwasanya Allah adalah Rabb, memberikan banyak fadilah kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang diselamatkan dari keburukan riya, keburukan sum'ah, kehilangan keikhlasan. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada kita ilmu yang membawa kita lebih untuk bersujud kepada Allah, menjadikan kita hamba yang dengan ilmu tawadu dan menghilangkan kesombongan dari diri dan hidup kita. Salawat dan salam semoga tersampai kepada Rasul yang dicinta, yang kita harapkan perjumpaan dengannya di dalam mimpi dan di syurga. Semoga Allah Rabbul Alamin mewujudkan harapan dan cita-cita. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan kaedah yang kedua. Dan kaedah yang kedua kemarin berbunyi adalah bahwasanya nama-nama Allah itu mengandung nama dan sifat. Bahwasanya nama-nama Allah mengandung nama-nama dan sifat. Adapun dari segi nama, maka dia menunjuk kepada zat Allah, yaitu satu pihak, yaitu hanya Allah. Adapun dari segi sifat, dia mengandung makna. Artinya misalnya adalah Al-Alim, itu nama. Kemudian Al-Karim, itu nama. Kemudian As-Sami, Al-Basir, Al-Ghani, Al-Ali, semua itu nama. Tapi nama itu menunjuk kepada satu zat, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian dari segi makna, masing-masingnya memiliki makna. Makna Al-Karim berbeda dengan Al-Ali. Makna As-Sami berbeda dengan Al-Basir. Makna Al-Karim berbeda dengan Al-Qawi. Adapun dari semua nama Allah yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, maka dari segi nama kembali kepada satu zat, yaitu Allah. Dalam artian nama Allah dari segi nama kembali menjadi sinonim. Dari segi nama dia adalah sinonim. Tetapi lagi dari segi makna dia memiliki makna masing-masing. Maka kemarin beliau sebutkan Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, itu semuanya adalah nama menunjukkan kepada satu yang diberi nama. Siapa itu? Allah. Adapun dari segi makna, maka Al-Alim bukanlah sama dengan Al-Qadir. Artinya nama yang terkandung dari sifat yang terkandung dari nama As-Sami tidak sama dengan sifat yang terkandung pada nama Al-Basir. Kemudian kita mengatakan bahwasanya nama Allah itu mengandung nama-nama dan sifat berdasarkan dalil. Dalil pertama adalah Al-Quran. Dalil pertama adalah wahyu, yaitu Allah berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Ini saya ulang sekejap ya. Wa huwal ghafurur rahim, perhatikan kata rahim. Dalam ayat lain Allah katakan wa huwal ghafuru dzur rahmah. Satu ayat Allah sebutkan dengan nama Ar-Rahim, satu ayat Allah sebutkan dengan sifat. Berarti nama mengandung sifat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah kesepakatan ahli bahasa dan adat istiadat, bahwasanya seorang tidaklah dikatakan alim kecuali dia berilmu. Tidaklah dikatakan mendengar kecuali dia bisa mendengar. Tidaklah dikatakan melihat kecuali dia bisa melihat. Makanya kemarin beliau sebutkan dari sini nampaklah kesesatan orang yang menafikan nama Allah. Orang yang menafikan nama Allah. Orang yang menafikan nama Allah yang paling viral siapa kelompoknya? Kelompoknya siapa? Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama, mereka menafikan sifat, mereka menetapkan nama dan menafikan sifat. Mereka katakan Allah itu Sami, tapi tidak
tidak mendengar. Allah itu basir tapi tidak melihat. Allah itu aziz tapi tidak mulia, dan seterusnya. Jadi hal ini adalah sebuah kesalahan yang sangat jelas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemarin beliau sebutkan bahwasanya alasan kenapa orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka seperti ahli filsafat dan sebagian dari Asy'ariyah, kenapa mereka mengatakan Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat? Alasan mereka adalah kalau kita sebutkan bahwasanya nama itu mengandung sifat, maka nanti akan banyak Tuhannya. Sehingga di sini akan banyak Tuhannya. Contohnya adalah kalau kita sebut Allah, Allah itu sudah satu. Al-Karim itu dua. Al-Aziz itu tiga. Kalau semua nama ini mengandung sifat, berarti ada pemilik berapa sifat di sini? Allah, Alim, dan Sami. Sudah tiga. Berarti ada tiga Tuhan. Maka kata mereka, kalau kita memberikan sifat pada setiap nama, berarti akan ada banyak Tuhan. Padahal kaedahnya adalah yang benar. Kaedah yang benar adalah bahwasanya nama tersebut atau sifat tersebut itu melekat pada yang diberikan nama, tidak terpisah. Contohnya, seorang atau apa? Ini tolong bantu saya. Misalnya adalah risol. Risol itu namanya, sifatnya apa? Enak, terus gurih, lezat. Terus udah, ini aja tiga aja udah beberapa orang aja udah sebut tiga sifat. Berarti apakah ini ada tiga risol? Tidak, ini adalah sebutan untuk satu risol. Artinya kaidah mereka adalah kalau kita berikan setiap nama itu sifat, berarti akan banyak Tuhan. Maka kita katakan tidaklah demikian. Kemarin beliau bawakan surah Al-Buruj, Inna batasya rabbika lasyadid. Kemudian surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Itu dalil dari segi wahyu. Kemudian dalil dari segi akal adalah bahwasanya sifat tersebut tidak menyatu dengan bahwasanya sifat tersebut menyatu, tidak terpisah dengan yang diberikan nama. Contoh tadi risol yang enak, risol yang gurih, risol yang apa tadi? Lezat. Apakah lezat itu terpisah dari risolnya? Tidak. Ini menandakan bahwasanya tidak harus sesuatu yang diberi nama itu akan berbilang jumlahnya. Terkadang satu benda memiliki berbagai macam sifat. Namanya cuma satu. Air misalnya. Air sifatnya adalah cair, sifatnya menghilangkan dahaga. Sifatnya adalah menghilangkan apa namanya itu? Keselak itu, ya keselak ya. Nah, itu udah sifat-sifatnya. Padahal namanya apa? Air, satu. Maka di sini adalah dari segi akal juga terbantah. Maka hari ini kita akan masuk kelanjutan dari paragraf beliau yang beliau bawakan di sini. Nah, yang tadi. Penjelasan di atas dapat dimengerti pula bahwa ad-dahar masa zaman tidak termasuk dalam isim jamid. Ulangi. Dari penjelasan di atas dapat dimengerti pula bahwa ad-dahar masa zaman tidak termasuk dalam isim jamid. Nah, berarti ada kesalahan di situ. Diperbenari. Dibenarin, kalau terjemahnya seperti itu berarti ada yang salah. Dengan hal ini diketahui bahwasanya dahar bukan termasuk nama Allah. Itu yang benar. Bahwasanya ad-dahar bukan termasuk nama Allah. Nah, kalau ada terjemahan itu dibenarkan. Kalau yang salah, lanjut. Karena tidak menunjukkan adanya suatu sifat sebagaimana terdapat pada al-asma al-husna, tapi merupakan sebutan untuk masa dan zaman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan.
qalu ma hiya illa hayatud dunya. Hayatuna dunia. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Terus Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran surat Al-Jathiyah. lanjut. Maksud mereka dengan masa adalah peredaran siang dan malam. Sedangkan sabda Rasulullah SAW, Allahu azza wa jalla, Langsung terjemah ya, nggak apa-apa. Allah berfirman, manusia punya hatiku yang mencela masa, padahal aku mengatur masa ini. Kamu di tanganku segala urusannya. Aku yang menjadikan malam dan siang sendiri berganti. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa ad-dahar termasuk di antara asma Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang mencela ad-dahar maksudnya pada masa atau zaman yang di dalamnya. Dan di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa. Karena Allah yang dia maksudkan. Maka arti sabda beliau wa'anat dahar ditafsirkan oleh kalimat selanjutnya, yaitu biyadil amru tuqalibul laila wal nahar. Jadi Allah lah pencipta masa dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan bahwa dialah yang mengatur malam dan siang, yakni masa. Oleh karena itu jelaslah bahwa ad-dahar yang tersebut dalam hadis di atas tidak boleh dimaksudkan Allah. Nah, beliau sebutkan selanjutnya, dengan ini jelaslah kesalahan. Dengan ini diketahui pula bahwasanya ad-dahar bukan nama Allah. Perhatikan tadi kaidahnya adalah nama Allah. Kaidah kedua apa? Kaidah kedua apa? Semua nama Allah mengandung nama dan sifat. Itu dipegang ya. Kaidah pertama. Duh, gak dihafal toh. Semua nama Allah adalah baik ya. Semua nama Allah husna, itu kaidah pertama. Kaidah kedua, semua nama Allah mengandung nama dan sifat. Nah, kemudian di sana ada kelompok yang mengatakan bahwasanya di antara nama Allah adalah ad-dahru. Kita enggak terjemahkan dulu. Ad-dahru. Di antara yang menamakan seperti ini adalah orang-orang filsafat, dan salah satu dari ulama ahlu sunnah juga menyebutkan bahwasanya ad-dahar adalah nama Allah. Tetapi nanti kita akan sebutkan itu adalah tidak tepat. Lalu sebutkan dari sini diketahui bahwasanya ad-dahar itu bukan nama di antara nama Allah. Karena ad-dahar adalah ismun jamid, nama yang jamid. Nama yang jamid itu adalah nama yang tidak mengandung sifat. Nama yang jamid, di situ ada kata jamid kan? Ya, itu adalah nama yang tidak mengandung sifat. Jamid itu artinya mati, gitu. Tidak mengandung sifat. Nah, sementara kaidah yang kedua tadi apa? Semua nama Allah mengandung nama dan sifat. Adapun isim jamid itu tidak mengandung sifat. Di antara isim jamid adalah ad-dahru, dan dahru artinya adalah waktu. Dahru itu artinya perputaran waktu, perputaran zaman. Baik, bisa di sini itu dari segi bahasa saja sudah salah. Karena ad-dahar bukanlah mengandung sifat. Itu satu. Bantahan yang kedua adalah ayat surah Al-Jathiyah ayat 24. Al-Jathiyah ayat 24 Allah mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini ayat ini adalah ucapan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Pertanyaannya, orang yang mengingkari hari kebangkitan muslim, mukmin, munafik atau kafir? Orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan statusnya apa?
Sepakat? Kafir, dia kafir. Baik, ayat ini mengatakan, coba kita terjemahkan bahwasanya ad-dahr itu adalah nama Allah. Kita gunakan kaidah mereka. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Dan mereka berkata ini adalah hanya kehidupan dunia kami. Kami mati dan kami hidup dan tidaklah yang membinasakan kami kecuali Allah. Kalau begitu benar tidak artinya? Yang membinasakan kita siapa? Allah. Orang yang meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan kita itu Allah, apakah dia kafir? Tidak. Sementara ayat ini untuk orang taib. Kalau ternyata ad-dahr adalah nama Allah, maka harusnya mereka tidak berdosa, betul tidak? Karena mereka harusnya berkeyakinan dengan keyakinan benar, karena Allah yang menghidupkan dan mematikan kami. Bisa di sini. Tapi sayangnya ad-dahr bukan nama Allah, sehingga akidah mereka itu salah. Terjemahnya adalah, dan mereka berkata, ini hanyalah kehidupan dunia. Kami hidup dan kami mati, tidaklah yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Betul atau tidak? Tidak, yang membinasakan kita Allah. Berarti ad-dahr di sini artinya apa? Waktu. Apakah waktu itu nama Allah? Bukan. Bisa di sini? Itu bantahan kedua. Bahwasanya ayat ini ditujukan kepada orang yang mengingkari bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau ternyata ad-dahr adalah nama Allah, maka berarti keyakinan mereka benar atau salah? Benar. Tapi nyatanya Allah menyalahkan mereka atau membenarkan? Menyalahkan. Berarti ad-dahr bukan nama Allah. Bisa di sini jemaah? Taib. Yuriduna murural lail wal ayyam. Yang mereka maksud dengan ad-dahr di sini adalah pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Itu dari segi ayat Al-Qur'an. Kemudian dari segi hadis. Dari segi hadis Rasulullah berfirman, "Yu'zini ibnu Adam." Perhatikan ya, terjemahannya baik-baik. Anak Adam menyakitiku. Anak Adam menyakitiku. Kenapa orang itu mereka bisa mengatakan ad-dahr itu nama Allah? Kenapa sebagian ulama kita ada yang tergelincir sehingga mengatakan ad-dahr itu nama Allah padahal bukan? Berdasarkan hadis ini. Hadis ini berbunyi, hadis ini sebenarnya banyak riwayatnya. Di antaranya ini, kata Rasulullah, yu'zini ibnu Adam. Anak Adam menyakiti diriku. Yasubbud dahr, dia menghina dahr. Wa anad dahr, kata Allah, aku adalah dahr. Kesimpulannya kata mereka, berarti di sini Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah dahr. Berarti nama Allah adalah dahr. Paham di sini? Zahirnya kan begitu. Taib. Apakah benar nama Allah dahr? Taib, jamaah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nama Allah enggak boleh ditakwil, enggak boleh dialihkan. Sesuai dengan zahir itulah kita pahami. Itu akidah Ahlus Sunnah. Bisa paham di sini? Saya ulangi. Akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan akidah, di antaranya adalah dengan nama Allah, itu tidak boleh dalilnya itu dipalingkan dari makna zahir. Harus sesuai makna zahir. Taib. Berarti kalau mereka berkata bahwasanya zahir hadis ini mengatakan adalah Allah berfirman, akulah dahr. Betul atau tidak? Zahirnya. Taib. Oke, tadi ada yang mengatakan tidak ya. Yang mengatakan tidak, tanggung jawab. Kenapa tidak? Zahirnya mengatakan akulah dahr. Hah? Di sini kata Allah dalam hadis kursi, anak Adam menyakitiku, dia menghina dahr, aku adalah dahr. Itu kan zahirnya. Sementara kaidahnya adalah nama Allah itu dipahami secara zahir. Nah, jemaah. Jadi siapa yang salah nih? Ayo, saya tidak mau buru-buru ya, yang penting kita paham. Taib, kaidahnya saya tanya ulang, kaidahnya terkait nama dan sifat Allah itu boleh tidak dipalingkan dari zahirnya? Tidak. Sementara kita katakan bahwasanya ad-dahr bukan nama Allah. Tapi di sini zahirnya mengatakan wa anad dahr.
Taib. Jawabannya adalah, bentar Ustaz, hadisnya belum habis. Kita lanjutkan. Biyadil amru, kata Allah, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar. Perhatikan, aku membolak-balikan malam dan siang. Allah sebutkan apa? Allah membolak-balikan malam dan siang. Berarti ad-dahr itu adalah apa? Malam dan siang. Berarti maksud anak-anak ad-dahr itu maksudnya apa berarti? Akulah yang membalikan malam dan siang. Dalam artian lain, akulah Rabb yang menciptakan siang dan malam. Paham di sini? Berarti apakah kita mengeluarkan dari zahir? Tidak, karena hujung hadisnya mengatakan, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Arti dahar di sini berarti adalah siang dan malam. Paham mana siang dan malam? Arti dahar di sini maksudnya adalah, maksud Allah, ana rabbud dahar. Akulah Tuhannya dahar. Paham di sini jemaah? Ada yang tidak paham? Ya Allah. Ada yang tidak paham? Semua khalas? Paham? Baik, ana ulangi. Allah berkatakan, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Dia menghina ad-dahar, sementara aku adalah dahar. Dari sini seakan-akan nama Allah itu adalah ad-dahar. Kemudian Allah melanjutkan, biyadil amru, di tangankulah segala urusan. Aku membolak-balikan malam dan siang. Berarti ana ad-dahar di sini adalah artinya adalah ana ad-dahar di sini artinya adalah ana rabbud dahar. Akulah Tuhannya dahar. Paham tidak? Berarti di situ seakan-akan ada kata yang terbuang, yaitu apa? Rabb atau Malik, pemiliknya dahar. Paham di sini jemaah? Tapi kenapa disebutkan oleh Allah di sini anak Adam mencaciku? Sementara kalau ternyata dahar siang dan malam itu yang dicaci, harusnya kan nggak ngaruh. Jamaah, ini syubhat. Ayo. Sabar ya. Pusing tapi bawa solusi, insyaallah. Contohnya gini. Contohnya, ana jahit baju. Perhatikan ini. Ana jahit baju. Kemudian ternyata bajunya satu lengannya itu sampai siku, satu lengannya nutupin ini nutupin jari. Kira-kira nanti ada nggak yang bilang, ini bajunya baju apaan sih? Ada. Kira-kira ana tersinggung nggak? Padahal yang dicaci apa? Bajunya. Paham di sini? Paham. Artinya siapa yang mencaci waktu, berarti dia mencaci Tuhannya waktu, yang menciptakan waktu. Sehingga Allah mengatakan anak Adam menyakitiku. Bisa di sini? Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah tersakiti? Atau ana ulang, ana rubah. Apakah manusia mampu menyakiti Allah? Tapi Allah bilang menyakiti. Iya, manusia menyakiti Allah, tetapi tidak mempengaruhi Allah. Artinya secara realita mereka menyakiti, tapi tidak memudaratkan Allah. Bisa di sini jemaah? Bisa tidak? Ibarat orang gini loh, pendalilannya hadis ini sama dengan pendalilan ayat, misalnya adalah fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kok orang salat celaka? Ya udah kalau gitu nggak usah salat. Harusnya dilanjutin lagi. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, dan seterusnya. Bisa di sini? Nah, berarti wa ana dahar artinya adalah wa ana rabbud dahar. Bisa ya? Di sini berarti apakah kita memalingkan dari zahir?
Jawabannya tidak, karena paragraf atau kata setelahnya menjelaskan, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Apakah tadi itu Allah lagi ngomongin siang dan malam? Tidak ada kan Allah sebutkan siang? Ada tidak tadi Allah sebutkan siang? Apakah Allah berfirman, anak Adam menyakitiku, dia menghina siang dan malam? Ada tidak? Tidak. Tapi Allah sebutkan siang dan malam kapan? Di ujung. Berarti tadi yang dimaksud dengan dahar adalah siang dan malam, alias waktu. Bisa di sini? Maka ad-dahr itu bukan nama di antara nama Allah Azza wa Jalla, karena maksud orang-orang kafir Quraisy tersebut menghina dahar, maksudnya adalah mereka menghina kejadian yang terjadi di waktu itu. Contohnya pandemi. Mereka menghina, misalnya ini adalah tahun kesialan. Apakah maksud mereka menghina Allah? Tidak. Tapi maksudnya menghina waktu. Maksudnya menghina waktu, walaupun secara makna dia menghina Allah. Bisa di sini jamaah. Nah, di situ adalah wa anad dahar itu ditafsirkan oleh kata biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Aku adalah dahar itu ditafsir dengan kelanjutan sabdanya atau firman Allah, di tanganku segala urusan, aku membolak-balikan siang dan malam. Itu tafsirnya. Bisa di sini ya? Di sini maka beliau katakan Allah menjelaskan bahwasanya Allah membolak-balikan siang dan siang dan malam itu adalah nama lain dari ad-dahar. Perhatikan di sini. Di sini Allah sebutkan Allah membolak-balikan siang dan malam. Jeli ya, harus jeli. Allah membolak-balikan siang dan malam. Kalau Allah membolak-balikan siang dan malam, berarti apa? Allah itu subjek atau bukan? Subjek itu apa sih? Pelaku. Baik. Kemudian Allah mengatakan anad dahar, aku adalah dahar. Kalau dahar itu adalah nama Allah, berarti status dahar di situ subjek atau objek? Nah, apakah pantas satu waktu Allah jadi objek, satu waktu Allah jadi dari subjek? Apakah pantas satu waktu Allah jadi objek, satu waktu yang lain jadi subjek? Tidak. Padahal dalam satu nas. Bisa jamaah? Pusing ya, besok tetap harus hadir. Nah, bisa ya jamaah ya? Sebenarnya tidak sulit. Cuman inilah masalah kenapa banyak kelompok yang menyimpang, karena dia sebenarnya akal-akalan gitu. Jadi kita harus kembali kepada akal yang sehat, bukan akal-akalan. Nah, bisa di sini ya? Nah, makanya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian muncul pertanyaan adalah, apa hukumnya orang menghina dahar tadi apa? Waktu kan? Pertama, jika yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah bahwasanya waktu itu bisa berputar dengan sendirinya, khalas, maka dia musyrik. Kalau maksudnya waktu adalah waktu itu bisa berputar dengan sendirinya, dia itu musyrik. Kalau paham di sini? Yang kedua adalah jika yang dimaksud adalah yang menggerakkan waktu tersebut, atau jika yang dimaksud dalam celaannya adalah, artinya kan ini tadi dia mencela kan, jika yang dia maksud dalam celaannya itu adalah yang menggerakkan waktu, maka dia apa hukumnya? Kalau ada orang mencela waktu, tetapi yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah pencipta waktu, berarti dia mencela siapa? Apa hukumnya? Kafir. Hukumnya kafir, bukan musyrik, tapi kafir. Kalau musyrik itu ada perserupaan. Paham jemaah? Kalau ternyata dia mencela waktu, tapi maksud dia di hati waktu itu adalah yang membolak-balikan waktu, berarti siapa? Allah. Berarti dia kufur karena telah mencela Allah. Yang ketiga, jika celaannya terhadap waktu maksudnya adalah
keadaan dan kondisi. Jika celaannya terhadap waktu maksudnya adalah keadaan dan kondisi, contohnya zaman sekarang apa nih? Pandemi. Ya. Maksudnya adalah pandemi, maka ini adalah hukumnya haram. Karena tidak boleh kita mencela takdir Allah. Pandemi ini takdir Allah. Kalau maksud kita mencela ini tahun sial, maksudnya adalah tahun ini, yaitu tahun 2020 terakhir dan 2021 ini tahun sial karena banyaknya hal yang harus kita tinggalkan. Keluarga tidak bisa dikunjungi dengan bebas dan sebagainya. Berarti ini tahun sial katanya. Maka ini hukumnya apa? Haram karena mencela takdir Allah. Yang keempat, kalau maksudnya hanyalah sekedar informasi, kalau maksudnya adalah sekedar informasi saja, contohnya adalah ini tahun ini adalah tahun yang nggak baik atau tahun buruk karena ada pandemi. Maksudnya cuma informasi, niatnya bukan untuk menghina. Maka ini hukumnya adalah mubah tapi dijauhi. Ini hukumnya adalah asalnya boleh-boleh saja tetapi tidak dianjurkan. Karena bisa jadi menjerumuskan dia ke dalam dosa. Bisa di sini jemaah? Bisa tidak? Baik. Ini nanti anak rekamannya ada edit, nanti yang edit itulah isinya. Kadang cuma 20 menit, kadang cuma 30 menit. Padahal kajiannya sejam lebih. Sekarang anak tanya dulu, kalau ada si fulan, kemudian tiba-tiba dia terjerat hutang, sebelumnya dia kaya raya. Kemudian dia katakan, ini tahun sial bagi ana, tetapi alhamdulillah. Itu kira-kira hukumnya apa? Yang nomor berapa? Nomor 4. Karena dia maksudnya bukan mencela Allah, bukan mencela takdir Allah, bukan pula mensekutukan Allah. Tapi maksudnya hanyalah informasi. Kalau ada orang yang dalam hatinya dia jengkel kepada Allah, karena kenapa? Karena Allah menciptakan tahun yang seperti ini sehingga bisnisnya bangkrut. Karena bisnisnya travel misalnya. Apa hukumnya? Kufur. Karena maksud dia tadi apa? Mencela Allah. Dia lihat Allah menciptakan takdir seperti ini. Allah itu begini-begini. Akhirnya bisnis saya bangkrut. Hukumnya apa? Kufur. Karena niatnya apa tadi? Mencela Allah, bukan mencela waktunya, mencela Allah. Bisa di sini jamaah ya. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara ulama ahlu sunnah yang berpendapat bahwasanya ad-dahr adalah nama Allah, Al-Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm adalah beliau bermazhab zahiri. Jadi beliau memahami nas secara zahir. Padahal kalau beliau lebih teliti dan beliau lebih alim sebenarnya dari kita, tapi kita ikut ini penjelasan ulama lain. Kalau beliau lebih teliti, sebenarnya zahir hadisnya justru mengatakan ad-dahr itu bukan nama Allah. Karena Allah mengatakan, di tanganku segala urusan, aku membolak-balikan siang dan malam. Siang dan malam ini adalah dahr. Kalau ad-dahr adalah nama Allah, berarti akulah membolak-balikan Allah, kan gitu? Harusnya kan gitu. Kalau ad-dahr itu maksudnya adalah Allah. Tetapi di sini objek bukanlah subjek. Di sini objeknya adalah ad-dahr, yaitu waktu. Subjeknya adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, sebelum ke kaidah ketiga, saya akan singgung sebentar tentang kaidah yang kedua. Yang mana kaidah kedua adalah semua nama Allah mengandung nama dan sifat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang ahli kalam, di antara mereka juga adalah orang-orang Asy'ariyah. Mereka itu tadi menetapkan nama atau tidak? Menetapkan nama, iya. Menetapkan sifat atau tidak? Tidak. Artinya apa? Mereka menjadikan nama sekedar nama. Artinya Allah itu
As-Sami tetapi tidak memiliki pendengaran. Allah itu Al-Basir tapi tidak memiliki penglihatan. Itu kaidah akidah mereka. Maka ini adalah syubhat jamaah. Dan cara menjawab mereka itu dari beberapa sisi. Orang yang menetapkan nama tapi menafikan sifat itu dijawab dengan beberapa alasan atau sisi. Pertama, jawaban pertama adalah Allah menetapkan buat dirinya sendiri nama dan sifat. Allah menetapkan buat dirinya sendiri nama dan sifat. Allah menetapkan sendiri buat dirinya adalah nama dan sifat. Berarti di sini kita harus tetapkan atau tidak? Iya, karena Allah menetapkan nama dan Allah menetapkan sifat. Tugas kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Jawaban yang kedua adalah bahwasanya Allah Ta'ala mensifatkan namanya adalah husna. Allah menyifatkan bahwa nama-namanya adalah husna. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Apakah nama tersebut dikatakan husna kalau dia nggak punya sifat? Contohnya, dia itu punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Apakah itu husna? Tidak. Maka ketika Allah mengatakan dia memiliki nama yang husna, berarti namanya juga mengandung sifat. Ini adalah bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga adalah Allah menetapkan buat dirinya sifat, atau Allah menetapkan sifat buat dirinya. Allah menetapkan sifat buat dirinya secara global dan terperinci. Secara global dan terperinci. Di sisi lain, Allah menafikan kesamaan. Di sisi lain, Allah menafikan kesamaan. Pertanyaan lagi, Allah menetapkan baginya nama atau tidak? Allah menetapkan sifat baginya tidak? Tapi di sisi lain Allah tidak mengatakan bahwa Allah itu sama. Dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, tetapi Allah As-Sami, tetapi Allah Al-Basir. Allah katakan dia mendengar, Allah katakan dia melihat, tapi Allah katakan tidak sama dengan makhluknya. Ini adalah bantahan yang ketiga. Bantahan yang keempat adalah bahwasanya siapapun yang tidak memiliki sifat yang sempurna, siapapun yang tidak memiliki sifat yang sempurna, maka dia tidak pantas dijadikan Tuhan. Siapapun yang tidak memiliki sifat yang sempurna, dia tidak pantas dijadikan Tuhan atau sesembahan. Contohnya apa? Contohnya Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Di dalam surah Maryam ayat 42. Surat Maryam ayat 42 Allah mengatakan, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim. Siapa ayahnya? Azar. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun? Berarti siapa yang tidak punya sifat yang sempurna enggak pantas disembah. Karena itu harusnya seorang pemimpin tersebut kan yang perfect dari banyak sisi. Tidak harus semua sisi, tapi dari banyak sisi. Karena dialah yang pantas menjadi pemimpin. Kalau Allah, dialah yang perfect dari banyak atau dari semua hal. Dari semua sisi Allah maha sempurna. Maka Allah lah yang pantas menjadi Tuhan, sesembahan. Nah, kalau ternyata Allah nggak punya sifat, apakah pantas disembah? Allah mendengar tetapi tidak punya pendengaran. Berarti apa? Berarti tuli. Allah melihat tetapi tidak ada penglihatan. Nah, gimana itu? Itu penghinaan kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah bahwasanya segala sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sifat.
Coba ditanyakan kepada mereka. Batu itu sifatnya apa? Air itu sifatnya? Nah, kalau batu saja Anda berikan sifat, air saja Anda berikan sifat, kenapa Rabb Anda yang memiliki sifat, Anda nafikan sifat dari dirinya? Maka hal ini adalah tidak wajar. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah ampuni kesalahan kita. Semoga Allah bukakan pemahaman yang lebih kepada kita. Semoga Allah jadikan kita orang yang Allah inginkan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang yang lapang hatinya dan mencintai kebaikan buat semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.